Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Sebetulnya ini sudah dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa kita ini memegang tanggung jawab untuk mengurusi, mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Mengelola lembaga pendidikan itu tidak seperti sekedar menyelenggarakan jamaah tahlil atau manakiban. Ini adalah kegiatan yang di dalamnya seharusnya terkandung strategi yang valid dan efektif, karena akan memiliki dampak yang luas dan panjang. Oleh karena itu, saya sampaikan sejak awal bahwa harus mampu membangun suatu sistem pendidikan nasional Nahdlatul Ulama. Kita ini punya lebih dari 22.000 madrasah dan sekolah. Sekian banyak madrasah sekolah ini tidak boleh dibiarkan beroperasi sendiri-sendiri tanpa dijalin ke dalam satu sistem yang menyeluruh secara nasional. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan upaya untuk membangun sistem nasional tersebut dengan beberapa komponen penting. Yang pertama, kita harus punya desain yang valid tentang sistem nasional itu sendiri. Desain sistem nasional itu seperti apa? Jadi kita harus mampu membangun desainnya secara valid. Nah, ini desainnya, rancang bangunnya harus ada dan harus valid. Artinya tidak asal-asalan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang desain yang dibutuhkan sesuai dengan realitas, karakteristik, dan juga dinamika yang berkembang di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Dan ini memang pekerjaan yang tidak sederhana, diperlukan data, diperlukan analisis yang akurat, dan diperlukan untuk kemudian membangun satu rekomendasi mengenai desain yang valid tersebut. Nah, biasanya sistem seperti ini tulang punggungnya adalah birokrasi.
ketika Orde Baru membangun sistem pendidikan nasional Indonesia, jadi kalau kita sekarang menikmati sistem persekolahan yang teratur, yang tertib, yang rapi, seperti yang kita nikmati hari ini sebetulnya adalah hasil karya dari Orde Baru, dari Pak Harto. Ya, jadi walaupun banyak orang itu marah sama Pak Harto karena memang banyak salahnya, tapi sebetulnya juga Pak Harto itu banyak jasanya, termasuk membangun sistem pendidikan nasional ini. Dan kita tahu, bisa kita lihat dengan kasat mata bahwa tulang punggung dari sistem pendidikan nasional Indonesia itu adalah birokrasinya. Nah, saya menginginkan mengembangkan ini. Desainnya seperti apa? Nah, kalau sudah punya desain, yang dibutuhkan kemudian adalah strategi untuk mewujudkannya. Karena ini tentu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan tangan, tidak bisa diselesaikan dalam semalam, tapi memerlukan satu strategi yang mungkin berjangka panjang. Nah, saya ingin punya strategi semacam itu. Ini yang pertama, bagaimana membangun sistem pendidikan nasional Nahdlatul Ulama. Ya, dan ini tentu nanti perlu terus-menerus diuji, dievaluasi, ya, dikembangkan supaya menjadi semakin kokoh. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa ada satu fenomena yang sekarang semakin kuat kita rasakan, yaitu bahwa masa depan itu datang menghampiri kita dengan cepat sekali. Saya sendiri merasakan, saya ini dari generasi X, kelahiran antara tahun 60 sampai dengan tahun 80. Para pakar dulu suka mengatakan bahwa generasi X ini cenderung menjadi generasi yang hilang. Karena generasi baby boomers kelahiran 40 sampai 60 masih produktif, dan kemudian sudah disusul oleh munculnya generasi milenial kelahiran tahun 80-an sampai tahun 2000. Jadi generasi saya ini sebetulnya ya harusnya menjadi generasi yang hilang. Nah, alhamdulillah saya tidak jadi hilang. Nah, dulu itu tahun 80-an, 70-an, 80-an saya merasakan masa depan ini begitu jauh. Sehingga kita bisa hidup dengan tenang, dengan agak santai. Ya, enggak ada ketergesa-gesaan. Saya mulai masuk kuliah pertengahan tahun 80-an, tahun 84, dan saya merasakan enggak ada dorongan untuk misalnya cepat-cepat menyelesaikan kuliah misalnya. Tidak ada dorongan untuk melakukan akselerasi belajar dan sebagainya. Karena masa depan itu terasa masih jauh sekali, ya, tenang aja.
Jadi begitu santai kita waktu itu, apalagi bayar kuliahnya murah. Waktu itu saya sekolah di UGM ini, sekolah universitas top ini. Dan SPP-nya itu setiap semester cuma Rp20.500, jadi murah sekali. Maka kita tidak ada tuntutan untuk cepat-cepat, santai sekali sampai akhirnya keterusan DO beneran. Karena ya kita tidak merasa dikejar oleh apapun pada waktu itu. Ya. Saya misalnya di lingkungan keluarga saya yang termasuk keluarga elit di Rembang waktu itu, mulai mengenal pesawat telepon itu tahun 60-an. Di Rembang waktu itu yang punya pesawat telepon cuma 2 orang, bupati sama kakek saya. Itu tahun 60-an. Dan pesawat telepon yang seperti itu ya memang dulunya pakai engkol itu, kemudian pakai nomor putaran, tapi itu masih dari jenis yang sama toh. Dan itu harus hidup dengan pesawat telepon macam itu sampai sekitar pertengahan 90-an, bahkan sampai tahun 2000-an. Baru ada barang yang namanya handphone itu. Itu pun handphone yang gambarnya cuma nomor aja, tidak ada gambar apa-apa. Saya baru pertama kali punya handphone itu ya sekitar akhir tahun 99. Tapi kemudian dengan cepatnya teknologi ini berkembang dengan cepatnya. Sekarang kita punya handphone itu paling cuma tahan beberapa bulan, sesudah itu akan keluar model baru. Makin lama makin cepat perubahan itu terjadi. Ya, dengan kata lain, masa depan itu menghampiri kita hari-hari ini dengan akselerasi yang luar biasa. Kadang-kadang kita masih gugup menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru terjadi, tiba-tiba sudah datang gelombang perubahan yang baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus juga membawa fenomena ini, membawa pertimbangan mengenai fenomena akselerasi perubahan ini ke dalam dunia pendidikan yang kita kelola. Karena tanggung jawab kita kepada anak didik adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi hidup nantinya. Maka kita tidak bisa menyelenggarakan pendidikan, memberikan pengajaran yang stagnan, yang jumut, yang hanya berhenti pada satu model atau pola saja, tapi kita harus sungguh-sungguh mampu menyediakan pendidikan yang bisa mempersiapkan anak didik kita ini menghadapi masa depan yang begitu cepat datangnya itu. Dan ini juga bukan masalah sepele, ya, karena ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, tidak hanya menyangkut sektor pendidikan saja, tapi juga menyangkut sektor-sektor kehidupan yang lain, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau kita ingin sungguh-sungguh membawa pertimbangan tentang masa depan ini ke dalam model penyelenggaraan pendidikan kita, kita harus memiliki bukan hanya pemahaman kognitif atau intelektual terhadap dinamika percepatan perubahan itu saja, tetapi kita harus memiliki elemen yang kuat di dalam mentalitas kita sebagai pendidik untuk memiliki passion kepada nasib anak-anak didik dari generasi baru ini, generasi Z, yang harus kita persiapkan untuk bisa menghadapi masa depan dengan lebih kokoh, lebih kuat. Nah, maka kita memang membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, khususnya di sektor pendidikan ini, tapi juga untuk sektor-sektor yang lain, yang memang bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti secara intelektual tentang fenomena akselerasi perubahan-perubahan itu, tetapi juga secara mental memang terikat dengan aspirasi tentang kesiapan menghadapi masa depan itu. Nah, yang jelas kita perlu, saya sekarang ini, saya suami istri itu kami berdua sama-sama dari generasi X. Ya, karena saya telat kawin dulu, maka anak saya 4 orang, yang paling tua itu lahir di penghujung era milenial, di akhir era milenial tahun 98, dan adik-adiknya semuanya generasi Z. Itu aja saya dan istri saya itu sering bingung menghadapi tingkah anak-anak kami sendiri ini. Susah memahami karena mereka dididik dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Mereka diterpa dengan pengalaman-pengalaman yang sama sekali berbeda dari apa yang kami alami. Nah, ini memerlukan penghayatan yang sungguh-sungguh supaya kita mampu dengan tepat merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik kita. Nah, ini berarti bahwa kita juga harus punya kelincahan di dalam mengelola kurikulum pendidikan yang kita pakai. Harus ada, bahasa Inggrisnya itu agility. Jadi harus lincah di dalam mengelola kurikulum. Dengan kata lain, kita harus siap untuk secara lebih cepat melakukan antisipasi terhadap tren-tren perubahan yang terjadi dan kemudian menjadikannya pertimbangan di dalam penyusunan kurikulum. Sehingga kurikulum itu sendiri itu harus kita kelola sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk diperbaharui dalam jangka waktu yang lebih rapat.
Ya, saya tidak tahu mungkin kurikulum yang sekarang kita pakai hari ini mungkin masih kurikulum yang dibikin 40-50 tahun yang lalu dan belum pernah berubah. Ke depan ini kalau terus kita lakukan, anak-anak didik kita ini tiba-tiba 5 tahun lagi mereka selesai pendidikan dan bingung melihat keadaan yang tidak cocok dengan pelajaran di sekolah. Karena keadaan sudah berbeda sekali. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Pratik Mensesnek yang dia ini mantan rektor UGM, dan kami bicara tentang kurikulum yang fleksibel, kurikulum yang lebih fleksibel. Saya lupa istilah yang dipakai waktu itu. Jadi dia berpikir tentang membangun artificial intelligence yang bisa menangkap tren perubahan masyarakat dalam jangka misalnya 5 tahun, dan dari tren itu kemudian merumuskan kurikulum-kurikulum untuk berbagai program pendidikan. Sehingga misalnya ini kita waktu itu bicara soal kurikulum perguruan tinggi memang. Jadi misalnya bahwa kurikulum di perguruan tinggi itu bisa berubah setiap 5 tahun. Bahkan mungkin jenis prodinya berubah. Karena ada prodi yang 5 tahun lagi mungkin tidak dibutuhkan. Dan harus diganti dengan prodi yang lain yang akan dibutuhkan nantinya. Saya kira harus mulai berbenah diri supaya mampu menyambut kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Karena hanya dengan itu kita bisa mempersiapkan anak didik ini supaya bisa berjalan seiring dengan kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini tentu punya konsekuensi-konsekuensi yang juga luas, termasuk ke dalam birokrasi itu sendiri. Kalau tadi saya sebut bahwa sistem pendidikan nasional tulang punggungnya adalah birokrasi, maka kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan diri itu juga harus masuk di dalam elemen yang fundamental dalam desain birokrasi atau desain sistem pendidikan nasional yang kita bangun. Nah, jangan segan-segan untuk mengundang narasumber-narasumber dari luar lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya, cari narasumber yang betul-betul bisa kita harapkan kontribusi dan rekomendasi kebijakannya untuk kita. Ya. Dan jangan takut-takut misalnya untuk mengundang ahli-ahli dari penjuru dunia yang manapun. Yang kita ini sudah tidak zamannya lagi, khawatir tidak punya biaya, itu sudah ada zamannya lagi. Ya. Kita ini memang saya tahu ini mukanya kelihatan semua ini seumur hidup ngirit terus. Ya. Kalau untuk NU hari ini sudah tidak zamannya ngirit. Kita harus lakukan yang terbaik. Ya, apapun biayanya, berapapun harganya. Karena kita harus jadikan NU ini menjadi lebih baik sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir, saya ingin ingatkan bahwa NU ini didirikan dengan mengemban nilai-nilai fundamental.
Ini bukan hanya organisasi yang sekedar menjalankan berbagai macam kegiatan seperti organisasi-organisasi lainnya. Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan mengemban nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu sangat fundamental. Dan bahkan nilai-nilai yang diemban oleh Nahdlatul Ulama itu yang paling mendasar sebetulnya terkait dengan pendidikan. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah organisasinya ulama. Dan orang tidak bisa jadi ulama kalau tidak dididik lebih dahulu. Jadi nilai-nilai kenahdlatul ulamaan itu pasti yang paling fundamental terkait dengan pendidikan. Nah, nilai-nilai pendidikan dalam Nahdlatul Ulama itu adalah memandang pendidikan sebagai ikhtiar paripurna yang komprehensif. Dengan kata lain, pendidikan itu bukan hanya masalah kognitif, ini berkali-kali saya singgung juga. Bukan hanya soal mengasah kapasitas intelektual dari anak didik. Bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Tapi pendidikan itu sekaligus pada saat yang sama juga merupakan ikhtiar untuk membangun kapasitas rohani dari anak didik. Saya gambar bahwa di lingkungan NU itu yang namanya mendidik itu tidak hanya mengajar, tidak hanya menyampaikan informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan, tapi juga menyuwuk anak didik ini. Menyuwuk itu bahasa Indonesianya. Jadi mendoai anak didik ini supaya kapasitas rohaninya berkembang. Dan justru di situ inti pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, soal kapasitas rohani ini. Karena segala kapasitas yang lain itu sebetulnya berakar pada kapasitas rohani. Nah, oleh karena itu saya juga ingin melihat bahwa di lingkungan ini dikembangkan model pendidikan yang secara integral memasukkan komponen pengembangan kapasitas rohani bagi anak-anak didik. Dan ini eksistensial sekali. Jangan sampai dilupakan karena ini eksistensial sekali. Ini sebabnya lembaga ini dinamai lembaga pendidikan ma'arif. Bukan ma'arif. Ma'arif. Tidak disebut dengan lembaga pendidikan ma'alim misalnya. Tidak disebut dengan lembaga pendidikan tarbiyah misalnya, enggak. Tapi ma'arif. Ma'arif itu dari asal kata arafa yang berarti mengenal. Dan penggunaan kata mengenal itu, ma'arif itu jamak dari ma'rifat. Dan penggunaan paling banyak dari kata kalimah ma'rifat itu adalah untuk menyebut ma'rifatullah, pengenalan kepada Sang Pencipta. Maka pengetahuan yang kita ajarkan kepada anak didik, berbagai macam komponen pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita ini semuanya harus berhulu dan bermuara kepada ma'rifatullah.
Ini fundamental dan eksistensial. Tidak ada gunanya Nahdlatul Ulama punya lembaga pendidikan kalau tidak dibawa ke arah ma'rifatullah. Karena dalam salah satu kitabnya, yaitu Minhajul Abidin, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengutip satu riwayat yang konon berasal dari Nabi Nuh alaihissalam, yang pada waktu itu dalam satu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala menanyakan apa ilmu yang manfaat itu. Ilmu apakah, ilmu bagaimanakah yang dianggap sebagai ilmu yang manfaat? Dan jawabannya bahwa ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang memperkuat takwa Allah, memperkuat takwa kepada Allah, memperdekat seorang murid kepada tujuan dari keberadaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dilembagakan. Harus dilembagakan di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan ma'arif. Silakan dicari model yang cocok untuk itu. Mungkin bisa berbeda-beda, mulai dari Raudhatul Atfal, dari madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar sampai sanawiyah dan SMP yang sederajat, ya, aliyah dan SLTA yang lainnya. Bagaimana model pendidikan ruhani yang cocok? Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian ini orang-orang yang sudah mengenyam berbagai macam teori-teori pendidikan dan juga mengenyam pendidikan dari lingkungan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan agama kita, sehingga saya percaya Bapak Ibu sekalian bisa merancang model untuk memasukkan elemen pendidikan kapasitas rohani ini di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan kita. Ini pesan yang ingin saya tekankan dengan tandas, ya, supaya ada bedanya anak-anak yang dididik oleh Nahdlatul Ulama dengan yang dididik di tempat lain. Nah, ini juga akan menentukan bagaimana Nahdlatul Ulama ini sendiri, wajah Nahdlatul Ulama ini di masa depan. Karena saya kira suplai kader Nahdlatul Ulama harusnya paling banyak datang dari lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Dan untuk beraktivitas, apalagi mengelola, bahkan lebih-lebih lagi memimpin Nahdlatul Ulama ini, kapasitas profan, kapasitas intelektual, keterampilan manajemen, keterampilan politik dan lain sebagainya itu tidak cukup. Harus disertai dengan kapasitas rohani
yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Kalau tidak, saya kira Nahdlatul Ulama yang begini raksasa ini tidak akan bisa terurus dengan baik. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya pesankan atau saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita mampu melakukan ini semua, ini berarti kita telah meninggalkan legacy, meninggalkan athar yang akan sangat strategis maknanya bagi masa depan Nahdlatul Ulama nanti, insya Allah. Semoga ikhtiar-ikhtiar yang kita jalankan, maksud-maksud baik yang mendasari khidmah kita, semoga sungguh-sungguh dikaruniakan wujud oleh Allah Subhanahu wa taala, qabul insyaallah. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat arwahim muassisin Nahdlatul Ulama wa ala niyatil usul wal qabul wa ijabati kulli sul. Sya'unillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.